Pada saat itu kaum musyrikin mereka menaiki gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun yang melihat hal tersebut berkata li Sa'ad, kepada Sa'ad, yakni Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ujnubhum." Usir mereka wahai Sa'ad. Bagaimana aku mengusir mereka sendiri? Aku sendiri ya Rasulullah, gimana ngusir mereka? Ani sendiri ya Rasulullah, ini sepasukan, gimana ana ngusir mereka? Begitu. Faqala dzalika thalathan. Tapi Rasul nyuruh sampai 3 kali, "Ujnubhum." Usir mereka. Gimana ya Rasulullah, aneh sendirian nih. Gimana ngusir mereka? Ujnubhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Terakhir telah kita ceritakan tentang isya'at maqtal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebarnya kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ya. Dan telah kita ceritakan sebenarnya yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu karena ada kemiripannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ar-Rasul yuwasil ma'arakah wa yunqidh al-mawqif. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan peperangannya dan menyelamatkan kondisi yang ada, ya. Lamma qutila Mus'ab a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa ala Ali ibn Abi Thalib. Setelah Mus'ab radhiyallahu anhu terbunuh, dia kan pembawa panji, ya, pembawa panjinya kaum muslimin, dan kemudian telah kita ceritakan bagaimana terbunuhnya Mus'ab. Akhirnya panji diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqatala qitalan syadidan. Ali pun berperang dengan seluruh kemampuannya, ya. Wa qamat baqiyatus sahabah al-mawjudin hunak bi butulatihim an-nadirah yuqatiluna wa yudafi'un. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum yang masih ada di sana. Mereka terus meneruskan peperangan mereka dengan peperangan yang begitu heroik, luar biasa, ya. Mereka terus yuqatilun wa yudafi'un, mereka terus melakukan entah penyerangan kah atau bertahan, ya, ofensif atau defense, ya. Wa hina id istata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashqa tariq ila jaishil mutawwaq. Nah, ketika saat itu barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat membuka jalan untuk bersatu kembali dengan para pasukannya yang sedang dikepung, ya. Fa'aqbala ilaihim fa'arafahu Ka'ab bin Malik. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menghampiri para pasukannya tersebut yang terpisah karena kepungan kaum musyrikin. Setelah Rasul berhasil membuka jalan dan kemudian bergabung bersama mereka, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kan awwal man arafa. Ialah yang pertama kali menyadari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanada bi'ala sauti ya ma'syaral muslimin abshiru hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun akhirnya menyeru dengan suara sekeras-kerasnya, wahai sekalian kaum muslimin, ini kabar gembira. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, gitu, ya. Fa asyar ilaihi an ismut. Namun Rasul pun memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik untuk diam, ya. Jangan teriakkan hal tersebut, dzalika li'alla yu'raf mawdi'uhu al-musyrikun. Supaya tujuannya agar para kaum musyrikin tidak mengetahui spotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna hadha saut balagh ila adhanil muslimin. Tapi bagaimanapun suara tersebut telah sampai ke telinga para kaum muslimin. Faladha ilaihil muslimun hatta tajamma' haulahu hawali 30 rajulan minas sahabat. Akhirnya para kaum muslimin berusaha sebisa mungkin untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berkumpullah di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 30 sahabat, ya. Wa ba'da hadha tajammu' akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insihabil munazzam ila sya'bil jabal. Nah, setelah para kaum muslimin ini terkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasul mengambil langkah berikutnya, yaitu mulai narik mundur dengan cara teratur, ya, menuju Sya'bil Jabal, menuju celah-celah gunung, ya, menuju celah-celah gunung. Wa huwa yashuqqu at-tariq bainal musyrikina al-muhajimin. Dan Rasul terus membuka celah, ya kan, dari barisan kaum musyrikin yang
menyerang mereka. Washtadda al-musyrikuna fi hujumihim la'arkalatil insihab illa annahum fashalu amama basalat liyuthil Islam. Dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk mundur teratur demikian, para kaum musyrikin pun menekankan dan terus memberikan kekuatan yang besar untuk menyerang para kaum muslimin agar mereka tidak berhasil menarik diri, maksudnya biar dihabisi di tempat, ya. Namun demikian upaya para kaum musyrikin ini bagaimanapun gagal di hadapan para singa-singa Islam, ya. Taqaddam Utsman ibn Abdullah ibn al-Mughirah. Tersebutkan bahwasanya Utsman ibn Abdullah ibn al-Mughirah ahad fursan al-musyrikin, salah seorang fursan, yakni knight, ya, kesatria di antara kesatria-kesatria kaum musyrikin. Dia maju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul la najaut in naja, ya, sungguh takkan aku selamat apabila kau selamat, ya. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuwajahatihi. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk menghadapinya langsung sendiri. Illa anna al-faras athurat fi ba'dil hafr. Tapi kudanya ini ribet, oke, terjebak di sebuah lubang sehingga susah untuk bergerak, gitu. Fanazalahu al-Harith ibn Simmah radhiyallahu anhu. Fadaraba ala rijlihi fa'aq'adah. Akhirnya Harith ibn Simmah pada saat itu dia lompat dan kemudian menarik si Utsman ibn Abdullah ibn Mughirah dari kudanya ini, dan sehingga dia terjatuh, ya. Terjatuh kemudian dihantam kakinya sehingga akhirnya nggak bisa lagi berdiri nih, Utsman ibn Abdullah ibn Mughirah. Oke. Fadaraba ala rijli fa'aqada thumma dhaffaf alaihi wa akhadha silaha. Dan kemudian setelah dia terjatuh dan enggak bisa berdiri, dihabisi langsung oleh Al-Harith ibn Simmah, si Utsman ibn Abdullah ibn al-Mughirah ini dihabisi, dibunuh, dan kemudian diambil senjatanya oleh Harith ibn Simmah, ya, ibn Simmah. Waltahaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Harith langsung menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergabung bersamanya. Wa atafa Abdullah ibn Jabir faris akhar min fursan Makkah ala al-Harith ibn Simmah. Fadaraba bisayf ala atikihi fajarahahu hatta hamalahu al-muslimun. Ya. Tapi kemudian di situ ada Abdullah ibn Jabir, juga di antara pasukan-pasukan kaum musyrikin. Dia mendekati Harith ibn Simmah tersebut yang telah membunuh Utsman ibn Abdullah ibn Mughirah. Didekati Harith ibn Simmah dan kemudian dipukullah Harith ibn Simmah dengan pedang, terkena atiknya, terkena pundaknya, ya. Fajaraha, akhirnya terlukalah dengan luka yang parah, hatta hamalahul muslimun, sehingga para kaum muslimin mesti membopongnya. Walakin qadda Abu Dujanah. Tapi pada saat itu Abu Dujanah pun lompat, al-baqal al-mughamir dhul a'sabah al-hamra. Ini Abu Dujanah adalah pahlawan heroik yang pakai ikat kepala merah. Oke? Ala Abdullah ibn Jabir, dia langsung lompat menghampiri Abdullah ibn Jabir, fadarabahu bisayf, dan kemudian menghantamnya langsung dengan pedang. Atarat ra'sah, darbah atarat ra'sah, dengan sebuah hantaman yang langsung bikin kepalanya terbang. Ya? Kepalanya Abdullah bin Jabir terpisah dari badannya, ya. Wa athna hadzal qital al-marir kana al-muslimun ya'khudhuhum an-nu'as amanah min Allah. Namun bayangkanlah sebuah fenomena yang luar biasa pada saat itu. Peperangan yang panas demikian, di tengah kondisi peperangan yang panas demikian, justru kaum muslimin merasakan kantuk dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan ngantuk. Nggih. Kama tahaddath anhu Al-Qur'an, sebagaimana dikisahkan juga hal itu oleh Al-Qur'an. Bahkan Abu Talhah radhiyallahu anhu cerita, kuntu fi man taghasyahu an-nu'as yauma Uhud. Aku termasuk orang-orang yang terkena ngantuk ketika perang Uhud. Hatta saqat sayfi min yadi miraran, sehingga bahkan
pedangku terjatuh dari tanganku berkali-kali. Yaskut akhudhu, yaskut akhudhu. Jatuh, aku ambil lagi. Terus ketiduran, jatuh, aku ambil lagi. Berarti ada ketenangan hati yang luar biasa. Paham? Sampai bisa ngantuk. Padahal kondisi lagi panas luar biasa, tapi bisa ngantuk berarti mereka, ngerti nggak? Mereka tenang, luar biasa tenang. Iya kan? Maksudnya nggak dalam keadaan stres dan panik, justru malah ngantuk. Ya. Wa bimithli hadhihi al-basalah balagat hadhihi al-katiba fi insihab munazzam. Ya, dengan tindakan yang luar biasa heroik inilah kelompok kecil pasukan ini berhasil mundur teratur ya ila syi'bil jabal ke arah celah-celah gunung, wa syaqqa li baqiyatil jaysh tariqan ila hadzal maqam al-ma'mun. Bahkan mereka dapat membukakan jalan untuk sisa pasukan kaum muslimin yang lain untuk bergabung bersama mereka dan narik diri mundur, ya. Fatalahaq bihi al-jabal wa fashilat abqariyah Khalid amam abqariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya mereka pun terlindungilah oleh gunung, okay? Di situ kalahlah kecerdasannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih di barisan kaum musyrikin dengan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau mereka berhasil masuk ke celah sempit, berarti banyak sisi mereka terjaga oleh gunung. Mereka cuma menghadapi musuh dari satu sisi, dari depan doang. Maksudnya begitu. Ya. Terbunuhnya Ubay bin Khalaf. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, "Falamma asnada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'b, adrakahu Ubay bin Khalaf wa huwa yaqul aina Muhammad." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke dapat berhasil membelakangi Sya'b, membelakangi celah bukit itu, Ubay bin Khalaf pun mendekat dan kemudian dia berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? La najautu in naja." Sungguh aku tak akan selamat apabila ia masih selamat. Jadi gitu. Faqala al-qaum, "Ya Rasulullah, ayatif alaihi rajulun minna." Akhirnya seseorang dari kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kita menyerangnya?" Okay? Menyerang Ubay bin Khalaf, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Udah biarin aja." Falamma dana minhu, namun ketika Ubay bin Khalaf semakin mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirbah min al-Harith ibn Simmah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tombak dari Harith ibn Simmah yang sedang terluka tadi, ya kan? Diambil tombaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhadhaha minhu intafad intifadah tatayaru anhu tatayur asy-sya'r an dhahril ba'ir idza intafad. Ya. Thumma istaqbalahu wa absara turquwatahu min furjah baina sabighatid dar'i wal bidah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memegang tombak tersebut dan mengincar Ubay bin Khalaf, dan Rasul melihat adanya celah antara baju perang sama helmnya. Nah, ada celah kan di leher, ada celah kan. Nah, Rasul mengincar celah itu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Fata'anahu fiha ta'na tadahraj minha an farsihi miraran. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam maju dan kemudian menusukkan tombaknya ke spot itu yang menjadi celah tersebut dengan sebuah tusukan yang akhirnya membuat dia goyang dan terjatuh berkali-kali dari miring dan terjatuh dari kudanya, ya. Miring dan terjatuh dari kudanya. Falamma raja'a ila Quraisy wa qad khadashahu fi 'unuqi khadshan ghair kabir. Dan ketika akhirnya ia kembali kepada Quraisy, okay, dan ternyata lukanya juga nggak terlalu parah. Lukanya siapa namanya? Ubay bin Khalaf ini hakikatnya nggak terlalu parah. Fahtuqinad dam, dan darahnya pun berhasil disumbat, berhasil ditahan. Okay? Qal, Ubay bin Khalaf berkata, "Qatalani wallah Muhammad." Demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Tadi gitu. Qalu lahu, para kaum musyrikin pun berkata kepadanya, "Dhahaba wallah fuadu."
Jiper aja ente. Ya kan? Wallahi inna bika min ba's. Ya? Ya enggak kenapa-napa kok ini. Innahu qad kan li qala li bi Makkah, tapi Ubay bin Khalaf berkata, sesungguhnya Muhammad dulu di Makkah pernah berkata kepadaku, ana aqtuluk, aku yang akan membunuhmu. Oke, dan kaum musyrikin tahu kalau Rasul ngomong sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dusta dan pasti terrealisasikan. Fa wallah law basaq alayya laqatalani, maka demi Allah, kalaupun Muhammad hanya meludahiku, maka dia akan dapat membunuhku dengan ludahnya itu. Ya? Lu lihat. Udah tinggal beriman doang. Apa yang ngalangin dia dari beriman? Udah tinggal kibir. Apalagi semua bukti dan ini mereka ketahui dan mereka yakini kok. Ya. Cuman apa yang membuat mereka masih memilih untuk jadi musyrik? Apa? Kibir, takabur. Ya. Sama ta'aduwullah bisarif wa hum qafiluna bihi ila Makkah, dan kemudian Ubay bin Khalaf nantinya dia mati di daerah Sarif ketika para pasukan kaum musyrikin pulang menuju Makkah. Wa fi riwayah Abil Aswad, bahkan di dalam riwayatnya Abil Aswad an Urwah dari Urwah, wa kadza fi riwayah Sa'id bin al-Musayyib an Abi, juga di dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib dari ayahnya, annahu kan yakhur khawaru thawr. Ubay bin Khalaf ini ketika dia menderita dan lagi sakit, dia sampai mengerang sebagaimana mengerangnya kebo, mengeluarkan seperti suara kebo. Ya, wa yaqul wallazi nafsi biyadi, dan bahkan dia berkata, demi Allah, demi Allah, yakni demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau kan alladzi bi ahli dzil majaz lamatu jami'an. Andai saja derita yang aku rasakan ini, dirasakan oleh para penduduk di al-majaz, niscaya mereka semua akan mati. Dan ini sangat menderita luar biasa dari sakitnya, dan kemudian dia pun mati dari sakitnya tersebut. Ya. Talhah yanhad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kisah tentang Talhah, yakni Talhah ibnu Ubaidillah yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi athna' insihab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Jabar, uridat lahu sakhrah min al-jabal. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur di dalam celah bukit tersebut, celah gunung tersebut, mereka pun terhalangi oleh sebuah batu besar yang menghalangi jalan mereka. Rasul terhalangi jalannya akhirnya, nggak bisa meneruskan karena ada batu besar luar biasa. Fanahadha ilaiha liya'luwaha falam yastati'. Rasul pun mencoba berkali-kali untuk menaikinya dan melewatinya gitu, tapi nggak bisa-bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kan qad baddan, karena pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam udah gemuk, udah mulai badan ini gemuk, ya. Wa zahir baina ad-dir'ain, dan kemudian ada dua sisi baju perang yang memberatkannya. Waqad asabahu jarhun syadid, dan Rasul juga dalam kondisi terluka, jadi susah untuk menaiki batu tersebut. Fajalasa tahtahu Talhah ibnu Ubaidillah, akhirnya Talhah pun segera menghampirinya, dan kemudian Talhah duduk, ya kan, di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian nahadha bihi, kemudian akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berhasil menaiki batu tersebut dengan menaiki Talhah dulu radhiyallahu anhu hatta stawa 'alaiha, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menaiki batu tersebut, diangkat sama Talhah ibnu Ubaidillah. Waqan, dan dalam kondisi itu Rasul berkata, aujaba Talhah, ya, telah wajib atas Talhah, yakni wajib syurga atas Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Akhir hujum qam bihi al-musyrikun, ya. Serangan terakhir yang diupayakan terus oleh para kaum musyrikin, ya. Melihat dalam kondisi demikian, mereka melihat betapa kaum muslimin berhasil mundur dan menyelamatkan diri mereka, ya. Mereka berupaya sebisa mungkin untuk menghabisi kaum muslimin, ya, untuk menghabisi kaum muslimin dan agar jangan sampai mereka selamat, ya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun upaya mereka berkali-kali dari tadi, terus saja gagal dan dapat dipatahkan oleh kaum muslimin, ya.
Walamma tamakkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maqar qiyadati fi sya'b, qama al-musyrikuna bi akhir hujum, hawalu bihi an-naila min al-muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat kondisi yang dimana di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke posisinya dapat mengatur kembali peperangan, yakni posisi yang rada aman, terjauhkan dari kaum musyrikin, ya. Di belakang mereka nggak ada lagi musyrik nih, berarti di belakang mereka udah nggak ada lagi kaum musyrikin. Sebelumnya kan mutawak, mereka diserang dari belakang dan dari depan, ya. Ketika Rasul kembali sallallahu alaihi wasallam mendapatkan posisinya, posisi yang yang tenang, posisi yang aman untuk kembali mengatur strategi pasukan. Nah, di situ kaum musyrikin melakukan upaya akhir hujum, upaya penyerangan terakhir, upaya penekanan terakhir. Hawalu bihi an-naila minal muslimin. Mereka berupaya dengan itu untuk menghancurkan kaum muslimin. Ibnu Ishaq rahimahullah bercerita, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'b idh 'alat 'aliyah min Quraisy al-jabal yaquduhum Abu Sufyan wa Khalid ibn Walid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam celah gunung tersebut, tiba-tiba ada beberapa kaum musyrikin yang berupaya untuk menaiki bukit itu, ya, untuk berada di atas posisi kaum muslimin sehingga dapat menyerang mereka, ya. Sebuah pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan dan Khalid ibn Walid, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innahu la yanbaghi lahum ay ya'luna. Wahai Allah, sungguh tak pantas bagi mereka untuk berada di posisi lebih tinggi daripada kita, ya. Karena mereka naik gunung dan mereka berada di, wahai Allah, sungguh tak pantas bagi mereka untuk berada di posisi yang lebih tinggi daripada kita kaum muslimin, ya. Faqatala Umar bin Al-Khattab wa rahtun ma'ahu minal muhajirin hatta ahbatuhum. Nah, di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang dari golongan kaum muhajirin berperang sebisa mungkin untuk menghadang gerakan dia Khalid bin Walid dan Abu Sufyan yang membawa pasukan untuk mau mencoba berada di posisi di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas gunung nih, Jadi pasukan kecilnya Umar ini menghalangi mereka hatta ahbatuhum minal jabal, sehingga bahkan berhasil Umar bersama para sahabat dari golongan muhajirin ini membuat mereka, membuat pasukannya Khalid bin Walid dan Abu Sufyan ini akhirnya turun kembali dari gunung dan nggak sampai berhasil mengambil posisi yang lebih tinggi dari Rasulullah dan para kaum muslimin, ya. Wa fi maghazi al-Umawi, dan di dalam maghazi al-Umawi, annal musyrikin sa'idu 'alal jabal. Pada saat itu kaum musyrikin mereka menaiki gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun yang melihat hal tersebut berkata li Sa'ad, kepada Sa'ad, yakni Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ujnubhum. Rasul perintahkan Sa'ad, ujnubhum. Usir mereka wahai Sa'ad. Kata Rasul begitu sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kaifa ajnubhum wahdi? Sa'ad berkata radhiyallahu anhu, bagaimana aku mengusir mereka sendiri? Aku sendiri ya Rasulullah, gimana mengusir mereka? Jauhkan mereka wahai Sa'ad. Kata Rasul gitu kan? Ani sendiri ya Rasulullah, ini sepasukan, gimana ana mengusir mereka? Begitu. Ani sendiri ya Rasulullah gitu. Faqala dzalika thalathan, tapi Rasul nyuruh sampai 3 kali, ujnubhum. Usir mereka. Gimana ya Rasulullah, aneh sendirian nih, gimana ngusir mereka? Ujnubhum, usir mereka, ya, ini jangan sampai mereka menaiki gunung tersebut. Sa'ad bingung radhiyallahu anhu, fa akhadha Sa'ad, ya udah deh, dia ambil anak panah dari Kinanah, ya, dari tempat anak panahnya. Farama bihi rajulan, dan kemudian dia incar salah seorang dari kaum musyrikin yang coba naik gunung, diincar, dipanah, kena. Thumma akhadtu sahmi,
Dan kemudian aku ambil lagi anak panahku. A'rifuh, aku incar lagi. Faramaitu bihi akhar. Aku lemparkan lagi yang lain. Yani aku panah lagi yang lain. Kena lagi. Qataltuh lagi. Aku berhasil membunuhnya. Summa akhadtu. Kemudian aku ambil lagi satu anak panahku. Nggak? Kemudian aku ramaitu bihi akhar, aku incar lagi satu orang, qataltuh. Aku berhasil lagi membunuhnya. Akhirnya mereka yang mau naik tahu bahwa mereka makin naik kena panah nih. Akhirnya mereka pun turun semua dan nggak bisa menaiki gunung tersebut. Berhasil nggak? Udah taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya nggak? Nggak usah ngeluh udah disuruh ini. Iya nggak? Fakultu akhirnya saat berkata, hada sahmun mubarak. Wallah, ini anak panah diberkahi memang. Iya kan? Bahasa kita keramat. Ini anak panah diberkahi memang nih. Faja'altuhu fi kinanati. Akhirnya aku pertahankan tuh anak-anak panah itu. Diambil lagi sama Sa'ad. Dan aku simpan. Dan aku selalu ada. Maksudnya selalu aku simpan ada di tempat anak panahku. Fakana 'inda Sa'ad hatta mat. Panah tersebut pun disimpan sama Sa'ad, dibawa sampai matinya. Tsumma kan 'inda bani. Dan kemudian panah tersebut pun diwariskan kepada anak-anaknya. Tuh. Ya. Anak panah yang diberkahi tersebut. Yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di luar logik, gimana aku mengusir, bagaimana aku menahan mereka, aku sendiri nih, gitu. Iya kan? Makanya saat ngomong begitu bukan mau mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuman seolah-olah perintah itu nggak make sense, nggak masuk. Tashwih syuhada. Wa kan hada tashwih yani ngerusak fisik, ngerusak jasad orang yang udah mati, dirusak, dirobek-robek. Ya. Wa kana kebiasaan musyrikin begitu, kebiasaan orang-orang kafir begitu. Ya. Dikeletin kulitnya, melampiaskan emosi dan nafsunya kepada jenazah. Kan hadza akhir hujum qam bihil musyrikun diddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah serangan terakhir yang diupayakan oleh kaum musyrikin di situ kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma lam yakunu ya'rifuna min masirih syai'an bal kanu ala shibhil yaqin min qatlihi raja'u ila maqarrihim. Dan kaum musyrikin pada saat itu ketika mereka nggak tahu gimana kondisinya nanti ke depan, okay? Bahkan mereka ada sedikit keyakinan pada dirinya bahwa Muhammad telah terbunuh hakikatnya, raja'u ila maqarrihim. Akhirnya kaum musyrikin kembalilah ke posisi mereka. Wa akhadhu yatahayya'un lirruju'. Mereka pun akhirnya menghentikan pengejaran dan mereka mulai mempersiapkan untuk pulang ila Makkah, ke Makkah, ya. Washtaghal man ishtaghala minhum. Akhirnya tersibukkanlah di antara mereka yang tersibukkan bebenah, packing, nggih, mau balik. Wa kadza ishtaghalat nisa'uhum biqatla al-muslimin. Demikian juga sebagian lelaki dan bahkan para wanita di antara mereka menyibukkan diri dengan jasad-jasad kaum muslimin. Yumathiluna bihim, dikeletin, diiris-iris, dirusak, dikeletin. Ya, jasad kaum muslimin. Yaqta'una al-adhan wal unuf wal furuj. Mereka memotongi telinga-telinga, mereka memotongi hidung-hidung jasad kaum muslimin, bahkan kemaluan para kaum muslimin. Yabqaruna al-butun, bahkan mereka membongkar isi perut para kaum muslimin. Wa baqarat Hindun binti Utbah kabida Hamzah. Nah, disinilah Hindun, okay, binti Utbah membongkar dadanya Hamzah radhiyallahu anhu. Falakatha, dan kemudian dibongkar, kemudian dikeluarkan. Falam tastati' an tasighaha falafidatha, dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, dikunyah, tapi dia nggak bisa nelen, dilepehin lagi, ya, karena dendamnya dia kepada Hamzah. Wattakhadhat minal adhani wal unuf khadaman khalakhil wa qalaid.
Bahkan dia mengambil telinga dan hidungnya ini, telinga dan hidung Hamzah disusun jadi gelang-gelang dan kalung. Oke, buat hiasan di gelang dan kalungnya, ya. Demikian sampai situ. Akhirnya kaum musyrikin pun menghentikan tekanannya dan serangannya kepada kaum muslimin, dan kemudian yang mereka lakukan adalah justru merusak jasad dan jenazah kaum muslimin, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.